Seni menghadapi tantangan hidup. Ada suatu tema yang seringkali kita hindari, tapi sebenarnya itu penuh dengan pelajaran hidup dan berharga. Apa itu? Tema tentang penderitaan. Mungkin terdengar berat ya, bahkan tidak menyenangkan. Namun, jika kita bisa mengubah penderitaan itu menjadi kenikmatan, menjadi sumber kekuatan, dan menjadikan motivasi, itu pasti sangat luar biasa. Kadang hal-hal terbaik dalam hidup kita itu datang dari pengalaman yang menyakitkan atau datang dari penderitaan. Karena penderitaan itu memang bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada diri kita, tapi kita bisa memilih cara kita memandangnya dan cara kita menghadapinya. Mungkin beberapa dari kita saat ini sedang menghadapi tantangan atau sedang mengalami penderitaan yang mungkin sulit untuk dihadapi, yang mungkin kayaknya tidak ada jalan keluarnya. Namun jika problem-problem tadi bisa kita ubah, yang awalnya itu penderitaan, yang awalnya itu kesulitan, yang awalnya itu kesusahan, menjadi sesuatu yang bisa memotivasi, menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatan kita, jelas itu lebih baik. Bagi teman-teman yang saat ini merasa tidak baik-baik saja, merasa menderita, ada 5 cara sederhana untuk mengubah penderitaan menjadi kenikmatan. Yaitu pertama, temukan makna di balik setiap penderitaan. Menemukan makna di balik setiap penderitaan adalah menerima apa yang terjadi. Menerima bukan berarti kita menyerah atau merasa kalah, tapi lebih kepada mengakui bahwa apa yang sedang kita alami ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Setelah menerima, kita akan mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau bagaimana pengalaman ini bisa membuat saya lebih kuat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka ruang untuk kita merefleksi diri dan introspeksi diri apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang kedua, hargai setiap kemajuanmu. Ketika kita berada dalam situasi sulit, rasanya seperti berjalan di jalan yang panjang tidak ada ujungnya. Penderitaan biasanya membuat kita merasa terjebak dan seringkali membuat kita lupa bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemajuan menuju titik terang. Menghargai setiap kemajuan ini adalah kunci untuk mengubah penderitaan menjadi kenikmatan. Karena dengan begitu kita belajar menemukan makna dan harapan dalam proses perjalanan kita. Yang ketiga, ubah penderitaan menjadi motivasi. Saat penderitaan datang, mungkin rasanya sangat berat dan penuh beban. Namun, yakinlah di balik rasa sakit itu ada kekuatan yang menunggu kita untuk kita manfaatkan. Kekuatan untuk menjadikan penderitaan sebagai motivasi. Ketika kita memilih penderitaan itu tidak sebagai penghalang, namun sebagai motivasi dalam hidup kita, kita akan merasa menjadi lebih kuat. Saat penderitaan datang, rasanya memang sangat berat dan penuh beban. Namun, di balik rasa sakit itu ada kekuatan yang menunggu untuk kita manfaatkan. Kekuatan untuk menjadikan penderitaan sebagai motivasi. Penderitaan akan menjadi energi yang menggerakkan kita, bukan sesuatu yang melemahkan. Yang keempat, afirmasi dan visualisasi positif. Afirmasi dan visualisasi positif ini adalah dua alat sederhana namun sangat kuat yang dapat kita gunakan untuk mengubah penderitaan menjadi kenikmatan. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, seringkali pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan keraguan-raguan. Nah, disinilah pentingnya afirmasi dan visualisasi masuk sebagai cara untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan sesuatu yang lebih positif dan membangun. Dengan terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa kita mampu, kita kuat, kita berharga, kita secara perlahan-lahan akan mulai memandang penderitaan dengan cara-cara yang berbeda. Penderitaan akan kita pandang sebagai bagian dari perjalanan yang membuat kita akan lebih kuat, membuat kita akan lebih semangat. Yang kelima, nikmati perjalananmu,
bukan hanya tujuan akhir. Seringkali saat kita menghadapi tantangan atau penderitaan, pikiran kita hanya terpaku pada satu hal, yaitu mencapai akhir yang bahagia dan terbebas dari semua kesulitan. Begitu kita fokus pada tujuan akhir, sehingga kita lupa bahwa di setiap perjalanan-perjalanan hidup kita ada momen-momen yang begitu nikmat, ada momentum yang harus kita nikmati, ada momentum yang harus kita rayakan. Nah, perjalanan-perjalanan dalam hidup kita ini harus kita nikmati. Memang kita perlu tujuan agar perjalanan kita ini terarah. Namun bukan berarti ketika kita punya tujuan, proses atau momen di dalam perjalanan ini kita abaikan. Nah, proses atau momen di dalam perjalanan ini pasti ada sesuatu yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rayakan, yang bisa kita banggakan ketika tujuan kita tercapai. Dengan menikmati perjalanan, kita akan membangun kebahagiaan yang tidak hanya tergantung pada akhir. Kita akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam setiap momentum, bahkan di tengah kesulitan dalam perjalanan itu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami penderitaan, menghadapi masalah, mengalami tekanan, teman-teman bisa mengubah masalah-masalah tersebut, penderitaan tersebut menjadi kenikmatan. Itu bukan hal yang mustahil, melainkan sebuah perjalanan yang bisa kita pilih untuk dilalui dengan cara yang lebih positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa video berikutnya. Semoga bermanfaat.